Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Wardani Rizkyanti, SHMKN. Perkenalkan, nama saya Najwa Banasafa dengan NIM 20106111274. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membahas mengenai hukum kepailitan terhitung dari pertemuan 9 hingga pertemuan 14. Pembahasan yang pertama, saya akan membahas mengenai pencocokan tagihan. Pencocokan tagihan atau piutang, atau yang dalam hal lain disebut dengan tahap sekretarisasi atau tahap konservator, adalah suatu tahapan yang dimaksudkan untuk melakukan pencocokan utang, debitur, atau piutang kreditur oleh kurator. Pencocokan tagihan atau utang ini diadakan apabila nilai dari harta pailit tersebut yang dapat dibayarkan oleh kreditor yang diistimewakan dan kreditor konkuren melebihi dari jumlah tagihan terhadap harta pailit tersebut. Adapun berdasarkan pasal 115 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwasannya semua kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing pada kurator yang disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dari jumlah piutang disertai dengan surat atau bukti salinan lainnya. Hal ini pun juga sejalan dengan pasal 270 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU bahwasannya dalam pengajuan tagihan oleh kreditur harus dilakukan dengan menyerahkan surat tagihan atau bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang kuat dan mendukung. Yang dimana oleh karena itu para kreditur ini atau para kreditur yang bersangkutan berhak untuk meminta dari adanya surat tanda terima penyerahan dari kurator. Pencocokan tagihan ini berdasarkan pasal 114 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwasannya paling lambat 14 hari setelah putusan penyataan pailit diucapkan. Selain itu, dalam hal lain, pengurus wajib membuat daftar piutang dan sifat piutangnya berdasarkan pasal 272 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang pencocokannya dilakukan dengan catatan dan sifat piutangnya berdasarkan pasal 271 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, dan yang dimana perhitungan bunganya ini dilakukan sampai dengan hari diucapkannya putusan PKPU tersebut. Adapun daftar piutang ini wajib untuk disediakan salinannya di kepaniteraan pengadilan sekurang-kurangnya 7 hari sebelum rapat untuk membahas rencana perdamaian, yang dimana hal ini tertuang di dalam pasal 276 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimana nantinya jika tidak tercapai kesepakatan antara pengurus dengan kreditur tentang penetapan nilai-nilai tagihan, maka seluruh nilai tagihan tersebut harus diterima secara bersalat. Hal ini sesuai dengan pasal 274 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai berakhirnya suatu kepailitan. Suatu kepailitan dapat berakhir atau dapat dikatakan berakhir karena sebab-sebab tertentu. Yang pertama adalah karena perdamaian. Berakhirnya suatu kepailitan akibat perdamaian dapat terjadi jika telah disetujui oleh para pihak, yaitu dalam hal ini adalah debitur dan kreditur, dan telah ada kesepakatan mengenai pembagian harta pailit yang disahkan oleh pengadilan niaga dalam sidang homologasi. Yang kedua adalah berakhirnya kepailitan karena insolvensi. Hal ini terjadi apabila seluruh piutang telah terbayarkan atau daftar dari pembagian penutup telah memperoleh kekuatan yang asli. Hal ini telah termuat dalam pasal 202 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Selain itu, berakhirnya suatu kepailitan dapat terjadi atas saran-saran dari kurator, yang dimana nantinya kepailitan ini dapat dicabut atas anjuran dari hakim pengawas tersebut. Oleh karena itu, dengan berakhirnya suatu kepailitan, maka seorang debitur dapat mengajukan proses rehabilitasi, yang dimana rehabilitasi ini adalah upaya hukum yang dilakukan untuk memulihkan keadaan seseorang atau memulihkan nama baik seseorang yang sebelumnya telah dinyatakan pailit. Hal ini telah tertuang di dalam pasal 215 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang.
Penundaan kewajiban pembayaran utang atau dapat disebut dengan PKPU adalah pemberian waktu bagi debitur untuk tidak melakukan pembayaran kepada para krediturnya dengan tujuan agar dapat menyusun proposal perdamaian, dalam hal ini adalah restrukturisasi utang kepada kreditur. Adapun syarat dari PKPU itu sendiri, yang dimana dengan berdasarkan kepada pasal 222 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwasannya syarat-syarat dari PKPU itu sendiri adalah yang pertama yaitu debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Kedua adalah debitur memiliki setidaknya satu utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, debitur dapat memperkirakan tidak mampu atau ketidakmampuan dalam membayar utang-utangnya kepada kreditur, serta utang debitur dapat dibuktikan secara sederhana. Adapun dalam hal ini, pihak-pihak siapa aja sih yang dapat melakukan permohonan PKPU itu sendiri adalah yang pertama dari debitur itu sendiri, yang kedua dari kreditur, yang ketiga adalah dari kejaksaan yang dimana hal ini digunakan untuk kepentingan umum. Selanjutnya adalah Bank Indonesia terhadap debitur bank, Menteri Keuangan terhadap kepentingan umum, selanjutnya adalah OJK terhadap dana pensiun, serta debitur pengusahaan efek, bursa efek, dan lembaga clearing. PKPU ini tentu saja memiliki akibat hukum di dalamnya, yang dimana selama PKPU ini terjadi, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Hal ini pun juga telah tertuang di dalam pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Adapun proses atau prosedur pengajuan PKPU ini sendiri adalah dengan mengajukan kepada ketua pengadilan, yang dimana hal ini dapat diwakilkan oleh advokat dengan membawa lampiran surat permohonan yang berisikan mengenai identitas, alamat, laporan keuangan, serta lampiran rencana damai yang diputus dalam waktu 3 hari apabila debitur yang mengajukan atau diputus dalam waktu 20 hari apabila kreditur yang mengajukan. Hal ini telah tertuang dalam pasal 224 ayat 1 dan pasal 225 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai perdamaian. Perdamaian dalam proses PKPU dan kepailitan ini sering disebut dengan istilah accord ataupun composition. Perdamaian ini biasa terjadi dalam proses kepailitan PKPU ataupun dapat terjadi di luar pengadilan itu sendiri. Dalam proses kepailitan yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian antara debitur dan kreditur yang disahkan oleh pengadilan negara niaga dalam bentuk homologasi yang berisi mekanisme pembayaran seluruh atau sebagian utang dari debitur itu sendiri. Perdamaian ini sejatinya telah diatur di dalam pasal 144 sampai dengan pasal 177 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, di mana perdamaian dalam kepailitan merupakan hak dari debitur pailit untuk mengajukan rencana perdamaian dengan waktu paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang. Adapun pembahasan usulan perdamaian ini diusahakan dilakukan dan diputuskan setelah selesai rapat pencocokan piutang dengan memuat alternatif perdamaian yang jelas. Sekalipun dalam proses kepailitan dan PKPU debitur ini telah berakhir karena sebab-sebab yang telah ditentukan dalam pasal 156 dan pasal 188, namun dengan kesesuaian dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU itu sendiri tidak secara otomatis membuat debitur pailit kembali sehingga berhak mengelola harta kekayaannya. Oleh karena itu, untuk dapat kembali mengelola kekayaannya terlebih dahulu, debitur pailit ini harus memperoleh terlebih dahulu adanya rehabilitasi, di mana hal ini sesuai dengan pasal 215 hingga pasal 221 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Pembahasan selanjutnya adalah analisis kasus dengan nomor putusan 70/PDT-SUS strip PKPU /2018/PN Niaga Jakarta Pusat. Dalam hal ini, pemohonnya adalah Syahril Hadin dan termohon adalah PT Pamindo 3T.
Adapun kronologis dari putusan tersebut adalah bahwasannya pemohon dalam hal ini adalah Syahril Hadin pada mulanya telah melakukan perkara gugatan kepalitan dengan nomor 376 garis miring PDTG garis miring tahun 2015 garis miring PN Tangerang melawan termohon yaitu PT Pamindo 3T, bahwa karena tidak dimohonkannya pengajuan kasasi dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal ini putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tepat. Bahwa dengan telah diajukannya somasi untuk memperingati agar kewajiban dari PT Pamindo 3T atau dalam hal ini adalah termohon dapat dibayarkan, namun pada hakikatnya peringatan tersebut terhitung sampai dengan 3 kali telah dilakukannya somasi, tidak dihiraukan atau tidak diberikan itikat yang baik oleh termohon, dan utang yang syarat tunai dan sekaligus lunas yang harus dibayarkan kepada pemohon tidak dapat dibayarkan. Bahwa pemohon PKPU ini sendiri tidak dapat melanjutkan pemohonan eksekusi karena aset yang dimiliki oleh termohon berupa tanah dan bangunan pabrik sudah dijual oleh termohon kepada PT Trinity Menara Serpong. Bahwa dalam hal ini jumlah utang yang dimiliki oleh termohon kepada pemohon sampai dengan bulan Mei tahun 2018 sebesar 2.006.334.825 rupiah. Bahwa dengan sampai saat ini selain kepada pemohon, diketahui juga ternyata termohon ini mempunyai utang kepada kreditur lainnya yaitu PT Lodaya, sebagaimana terbukti dari putusan Pengadilan Tinggi Banten nomor 39 garis miring PDT garis miring tahun 2016 garis miring PT Banten sebesar 2.961.000.000 rupiah. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan dari pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU diatur bahwasannya kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan atau membayar utangnya yang telah jatuh tempo atau jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur itu diberi penundaan kewajiban pembayaran utang untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada kreditur. Bahwa dalam hal ini meskipun sudah terbukti bahwasannya termohon sudah tidak dapat lagi melanjutkan pembayaran utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dengan adanya putusan PKPU ini terhadap termohon diberikan kesempatan lagi bagi termohon untuk mengajukan sebuah rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi mengenai penawaran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang lebih komprehensif dan lebih berkepastian hukum kepada para krediturnya termasuk kepada para pemohon PKPU itu. Adapun oleh karena itu dengan didasarkan pada pasal 222 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU tersebut, pemohon PKPU dengan ini mengajukan permohonan PKPU Aqua terhadap termohon PKPU dengan tujuan untuk memberikan kesempatan lagi kepada termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang pada pokoknya berisi mengenai penawaran penyelesaian kewajiban termohon PKPU kepada krediturnya termasuk kepada pemohon PKPU yang mana dalam hal ini suatu koridor hukum dan koridor waktu yang jelas dan pasti. Oleh karena itu, analisis yang dapat saya berikan bahwasannya syarat dapat diajukannya PKPU dengan didasarkan pada pasal 222 ayat 1 dan ayat 2 jungto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepalitan dan PKPU yaitu debitur memiliki lebih dari satu kreditur, debitur memiliki setidaknya satu utang yang tidak dapat dibayar lunas atau telah jatuh tempo dan dapat ditagih, debitur dapat memperkirakan akan ketidakmampuannya dalam membayar utang-utangnya kepada kreditur, serta utang debitur dapat dibuktikan secara sederhana. Dengan berdasarkan kepada putusan tersebut, unsur-unsur dari dapat diajukannya PKPU telah terpenuhi oleh termohon, yaitu pemohon dalam hal ini PT Pamindo 3T terbukti mempunyai utang kepada pemohon yang dalam hal ini Syahril Hadin serta PT Lodaya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selain itu pemohon selaku Syahril Hadin
mempunyai dasar dan alasan yang kuat untuk memperkirakan, bahkan sudah terbukti bahwasannya termohon ini tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Oleh karena itu, berdasarkan putusan telah diputus oleh majelis hakim mengabulkan dari adanya permohonan penundaan pembayaran utang atau PKPU ini yang diajukan oleh pemohon terhadap termohon adalah benar. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat saya berikan adalah apabila telah terpenuhi dari adanya unsur-unsur PKPU tersebut, tidak ada salahnya bagi kreditur untuk dapat mengajukan penundaan pembayaran PKPU dengan memberikan kesempatan lagi bagi para debiturnya agar dapat melunasi utang-utang yang telah dimilikinya. Dan apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.